7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inilah Yusuf, dan inilah Maria. Maria dan Yusuf hidup di Nazareth. Suatu malam, malaikat mengunjungi Maria dan berkata bahwa dia akan melahirkan bayi spesial yang adalah anak Allah. Aku hamba Tuhan, akan lakukan yang Tuhan mau. Tapi sebelum bayi itu lahir, mereka harus pergi ke Bethlehem. Waktunya bagi orang untuk disensus. Nama semua orang harus ada di daftar. Mereka pun sampai di Bethlehem. Mereka butuh tempat untuk bermalam karena sudah larut. Tapi semua tempat sudah penuh. Ada kamar untuk kami? Istri saya lelah. Dia akan melahirkan. Hanya ada kandang hewan yang tersisa. Lihatlah. Maria dan Yusuf menetap di kandang, dan sang bayi lahir malam itu. Dia bernama Yesus. Dia diletakkan di palungan. Pada malam yang sama, di bukit, para gembala sedang menjaga domba. Tiba-tiba muncul cahaya terang di langit. Ada banyak malaikat yang menyanyikan pujian untuk Tuhan. Jangan takut. Kami datang untuk memberitakan kabar baik. Seorang bayi telah lahir, anak Allah. Dia akan menjadi penyelamat dunia. Kamu akan menjumpainya di sebuah kandang di Bethlehem. Seorang bayi, anak Tuhan, penyelamat dunia. Ayo kita lihat dia. Tiga orang Majus juga pergi mengikuti bintang dan membawa mereka ke kandang di mana bayi itu ada. Mereka berlutut dan memberikan hadiah yang mereka bawa. Semua yang di kandang malam itu tahu bahwa bayi ini luar biasa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Pasti semua sehat, sukacita, dan diberkati selalu. Pada kesempatan ini, Kakak Novi senang bahwa kita sama-sama pada hari ini merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus atau Natal di sekolah minggu kita. Nah, Kakak Novi percaya adik-adik sekolah minggu semuanya happy, adik-adik sekolah minggu pasti sukacita, adik-adik sekolah minggu pasti senang. Ya, senang ya, karena akan dapat hadiah Natal. Untuk semuanya, tunggu dulu, tahan dulu. Kita akan ikuti acara yang berlangsung pada hari ini. Nikmati semuanya. Kakak Novi harap semuanya happy, semuanya enjoy untuk acara ini. Dan Kakak Novi juga mengingatkan semua buat orang tua, Bapak Ibu semuanya yang punya anak-anak di rumah, boleh bergabung dengan kami di sekolah minggu Palputih di tempat ini yang setiap hari Minggu diadakannya pada pukul 9 pagi. Kami harap Bapak Ibu bisa mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah minggu di tempat kami, untuk boleh sama-sama anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami tahu Bapak Ibu, kami perlu bantuan Bapak Ibu, kami perlu dukungan Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan mempercayakan anak Bapak Ibu untuk boleh bergabung di sekolah minggu di tempat ini. Untuk itulah saat ini Kakak Novi mengucapkan buat semua yang hadir pada hari ini, selamat Natal, Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di tahun yang akan datang, adik-adik semuanya tetap semangat, tetap semakin setia, semakin rajin lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Berasa ada 1.000 orang di tempat ini ya. Belum mulai sukacitanya udah berasa banget loh. Kak Dora mau mengucapkan selamat datang dulu buat Kakak Yosef.
Tuhan, terima kasih buat kehadirannya. Ya boleh tepuk tangannya, oke. Ya, Kak Dora mau mengucapkan selamat datang juga buat mama, papa, kakak-kakak semua yang ada. Halo, boleh lihat tangannya kakak-kakak, mama, papa, oma, opa. Oke, terima kasih. Dan gak boleh kalah sepi nih buat adik-adik sekolah minggu. Shalom, mana tangannya shalom. Boleh teriaknya shalom. Puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu, kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah, kami bersuka cita. Kami sudah menanti-nantikan hari ini Tuhan untuk bersama-sama bersuka cita merayakan lahirnya Tuhan Yesus dalam dunia ini Tuhan. Mari kami mengundang saat ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami semua dengan sukacita. Kami mau menari, menyanyi, kami mau melompat Tuhan Yesus semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh disenangkan dengan pujian kami pada siang hari ini Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan kita mau bilang amin, puji Tuhan. Mari Kak Dora undang kita mau bait berdiri yuk. Hai mari berhimpun dan bersukaria, nurut semua ke Betlehem. Marilah pandang
Yesus. Oke, masih boleh tetap berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu lagi. Mari siapkan sikap kita lagi untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bilang sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah dambaan dalam hidup kami. Kami merindukan Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami mencintai Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Bilang sekali lagi sama Tuhan, ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku mencintaimu Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku puji Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita mau bilang lagi, ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, benar Tuhan. Mari adik-adik nyatakan, mari mama papa, mari semua yang ada ini nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan benar, kami rindu sama Tuhan, kami mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan hanya Engkau saja dambaan dalam hidup kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan di waktu yang baik ini. Kado Raja, adik-adik sekolah minggu dan semua jemaat, kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mau lahir bagi kami di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan. Ya, sukacita Tuhan Yesus juga turun Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau
hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi bilang ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau, dambaan hatiku, ku sembah Engkau, ku sembah Kau. Kado boleh dong lihat tangan kita semua, boleh angkat yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Selamanya kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita semua tahu saat terbaik adalah saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, Kau dambaan hati kami Tuhan Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau, dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ayo adik-adik nyanyikan pujian ini. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Ku. Ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau, dambaan hatiku. Yesus Kau, dambaan hatiku. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata, ikuti Kakak Novi. Kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tidak ada yang buka-buka lagi. Tuhan Yesus, ikutin Kakak Novi. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami dan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati juga Kakak Yosef yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Kita tunggu ya, Kakak Yosefnya mana ya? Ada yang tahu nggak? Hah, di mana ya? Hello. Nah, tuh ada suara. Halo semuanya. Hah, siapa itu? Hai. Mana coba panggil? Halo. Oh. Nah, itu dia. Hiha, oke. Halo adik-adik semuanya. Sorry, Kak Ocep-nya telat. Hari ini lagi naikin, kenalin nama temannya Kak Ocep. Ini namanya Tino. Tino, kamu urusan kelas berapa Tino? Dia nggak bisa jawab, tapi dia bisa ngomong sama Kak Ocep. Berapa? Dia kelas 5 SD. Siapa yang di sini kelas 5 SD? Hah? Oh kelas 5 kamu. Berarti bisa sekelas sama Tino. Nah, tadi Kak Ocep naik dia nih susah banget. Dia lari-lari ke belakang padahal udah di kandang. Nah, selamat pagi semuanya. Mana suaranya selamat pagi? Coba kasih senyum ke teman sebelah kiri kanannya. Kasih senyum dulu. Udah? Sekarang kasih tos dulu ke teman kiri kanannya. Halo, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Oke, mantap. Nah, sekarang kasih duit ke temannya. Nggak ada duit ya? Nggak ada duit, ya udah nggak usah deh. Kalau gitu kasih tos aja. Nah, di sini siapa yang datangnya sama papa mama? Ada papa mamanya? Coba tunjuk mana papa mamanya, tunjuk. Bilang gini, I love you. Wah, gitu dong. Kasih begini. Sarangeo. Iya.
Kak Ocep ambil ini dari sarang tirek. Oke, Kak Ocep hari ini sama Tino. Oke, ternyata Tino baik kok, udah jinak. Karena waktu dari dia bertelur, Kak Ocep bilang, kamu kalau mau masuk ke dunia ini, mesti baik ya. Atau nanti Kak Ocep bikin telur mata sapi. Wah, dia langsung takut. Ya udah. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa siapa yang di sini pernah nonton film apa ya? Film Transformer. Suka film Transformer? Wah, siapa tokoh utamanya di sana? Bumblebee? Bukan Bumblebee, ada satu lagi. Yeah, Optimus Prime. Wah, keren banget ya. Apa sih yang bisa dilakukan sama para Transformer itu? Apa? Mereka dari robot berubah jadi apa? Terus ada musuhnya, ada temannya berubah dari robot jadi apa? Jadi pesawat, jadi apa aja. Nah, kira-kira kita manusia bisa berubah jadi apa? Hah? Kita bisa berubah jadi apa? Tenang dikit, kenapa? Capek tahu? Oh iya. Iya, ngos-ngosan. Oke, bentar ya Tino ya. Oke, Tino lagi lapar katanya, dia mau makan. Dan dia makanannya tahu nggak apa? Kado kamu semua. Nggak boleh Tino ya. Nah, siapa yang mau kadonya dimakan sama Tino? Sesuai dengan imanmu. Oke, nah pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Tino mau belajar juga? Siapa yang mau belajar sama-sama? Sama Tino juga. Hari ini kita mau jadi be a transformer. Langsung aja skip ke page yang nomor 3. Nah, apa sih yang harus berubah? Kita belajar dari firman Tuhan. Siapa yang di sini sering baca Alkitab? Sering. Iya, Kak Ocep juga sering, bagus. Nah, kalau kamu baca Alkitab, nih ada Alkitab yang bilang kayak gini di halaman nextnya, di halaman ketiganya. Di Lukas 2 ayat 52. Coba, ada yang buka Alkitab? Ada yang bisa buka Alkitabnya? Atau Kak Ocep udah buka? Sebentar ya, kita baca aja di atasnya. Lukas 2 ayat 52, semuanya coba baca sama-sama. Next. Lukas 2 ayat 52. Oke, sebentar ya. Kita mau buka aja, ada yang punya Alkitab? Ada yang punya Alkitab? Alkitab juga ada. Nah, ini dia, udah ada sebentar. Taruh dulu tasnya. Di tasnya Kak Ocep nanti kita akan ada permainan. Siapa yang mau main? Siapa yang mau main terus dapat hadiah? Wah, siapa yang nanti main dapat hadiah terus dapat makanan? Nah, kamu tahu kan makanannya, hadiah kamu itu makanannya Tino. Ya, jadi nanti kasih Tino ya. Oke, kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 52, 1, 2, 3. Dan, baca dulu Lukasnya, boleh. Kita sepakat dulu ya. Pas 1, 2, 3 kamu bilang Lukas 2 ayat 52. 1, 2, 3. Lukas ayat. Dan Yesus makin bertambah dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Nah, ternyata di firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus tumbuh besar, ketika dia lahir waktu umur 12 tahun, dia datang ke bait suci, terus makin besar. Yang besar apa aja? Tubuhnya, badannya, tingginya, apalagi yang besar? Hikmatnya, kepintarannya, dan semuanya. Coba sekarang kamu lihat teman kamu itu makin besar atau makin kecil? Ada yang makin kecil. Kamu kalau lihat dia 2 tahun lalu, 5 tahun lalu makin besar atau makin kecil? Makin besar. Biasanya apanya yang besar? Tangannya besar. Coba sekarang ukur sama teman kiri kanan kamu. Coba ukur. Kamu sama saya tangannya besaran siapa? Coba diukur. Coba tes. Nah, siapa yang paling besar? Wow. Nah, siapa yang mau adu besar tangannya sama Kak Ocep? Mau dites. Coba. Kalah besar. Coba diadu ini. Coba diadu sama Tino. Tino mana tangannya? Tangannya Tino kecil. Ya, kamu mau adu? Coba tes. Ya. Kak Ocep makin lama makin besar. Waktu SMP masih pendek, sekitar 155. SMA naik lagi sedikit, 160. Pas kuliah ternyata naik lagi sampai sekarang 177. Wah. Ternyata ada yang bilang kalau udah 17 tahun nggak bisa tumbuh lagi kan. Kalau makin tumbuh, tahu nggak triknya apa? Tipsnya apa? Rajin berenang.
Nah, apalagi kalau lagi banjir. Wah, berenang tuh seru tuh. Dorong-dorong gerobak, iya kan, dorong-dorong mobil mogok. Makin panjang kita tangan dan kepalanya. Terus Coach Cep suka main basket. Sampai sekarang masih main basket. Seminggu 2 kali. Jadi lompat terus, turun lagi, lompat terus, turun lagi, lompat terus. Olahraga terus. Kamu mau kenalan sama Tino? Nah nanti kenalan sama Tino ya. Tapi ingat makanannya dia apa? Hadiah kamu. Ya. Nah, Tuhan Yesus makin lama makin besar. Enggak cuma secara fisik, tapi juga secara hikmatnya. Dan juga ada rohnya spiritual. Yuk kita mau belajar sama-sama. Bahkan setelah itu di Roma 12 ayat 2 Paulus juga menekankan kembali. Nah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu serupa tetapi oleh sehingga manakah apa yang baik? Oke. Roma 12 ayat 2 bilang apa? Bahwa kita ini tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini melakukan kebaikan, bullying dan sebagainya, kamu harus stop. Itu adalah perbuatan dunia. Saya nggak boleh sama kayak gitu. Karena Tuhan Yesus tumbuhnya juga nggak ngebully orang. Justru dia tumbuh besar dan mengasihi orang. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama apa aja yang tumbuh. Oke, next langsung nih. Apa aja yang harus berubah? Ada 6 hal yang harus berubah. Banyak banget ya. Tapi semuanya ini adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita. Yuk kita sebutin sama-sama satu-satu. Next, yang pertama spiritual. Oke, yang pertama adalah spiritual. Nah spiritual apa aja? Kita harus menjadi manusia baru. Izinkan Tuhan di hari Natal ini, tidak cuma dia 2000 tahun lalu lahir ke dunia, tapi juga dia lahir di hati kita. Amin. Jadi Tuhan Yesus lahir bagi dunia ini, tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus lahir di hati kamu? Supaya kamu jadi manusia baru. Izinkan Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam kehidupan kita dan kita nggak berbuat dosa lagi. Terus apa lagi? Kita hidupnya menjadi terang dan garam. Itu ada di Matius 6. Lalu melakukan disiplin rohani apa aja? Doa, baca Alkitab, puasa. Nah di sini puasanya bukan cuma nggak makan doang. Atau pengen diet. Tapi puasanya juga buat apa? Misalnya kamu udah main handphone kelamaan. Main Roblox, Minecraft, apalagi tuh ML, apa segala macam. Kamu harus stop dulu sebentar. Karena kita perlu ada disiplin rohani. Supaya spiritual kita tumbuh. Apalagi yang harus berubah dalam diri kita. Next. Nah nanti habis ini kita mau main nih. Nanti pas kita ada di bagian tertentu kita main. Boleh di next? Nah setelah spiritual atau rohani, coba bilang semuanya. Apa aja yang harus berubah? Rohani, bilang. Rohani. Nah yang kedua emosi, bilang semuanya emosi. Nah emosi itu apa aja? Kamu harus ada buah-buah roh. Nah ada di Galatia, buah roh apa aja? Siapa yang hafal di sini dapat hadiah? Sebutin, buah roh. Buah roh ada 9 karakteristik katanya gitu, ada 9. Yes. Terus, betul? Ya nyanyi dulu deh. Kesabaran, embutan, saan. Wih benar, keren. Dapat hadiah, ada hadiah. Makasih Kak Novi. Tapi nanti hadiahnya dipotong pajak sama Tino. Karena dia suka hadiah. Ya, kamu nanti dapat hadiah ya. Belakangan sama Coach Cepo boleh langsung dikasih, dapat hadiah. Nah, lalu apa lagi? Kamu juga harus evaluasi diri. Contohnya kalau misalnya kamu ada ujian di sekolah, kalau nilainya nggak bagus, ngapain? Remedial kan? Nah itu namanya bentuk evaluasi diri. Bagaimana kita nanti jadi lebih baik lagi. Terus apa lagi? Milih yang benar dan tidak hanya yang baik. Semua makanan enak nggak kita makan? Wah kelihatan enak, tapi belum tentu baik buat tubuh kita semua kan? Nah kita harus pilih mana yang benar. Nggak cuma semuanya yang baik-baik aja. Nah emosional juga memilih keputusan-keputusannya. Kamu mau makan apa, mau minum apa, mau lakukan apa, semuanya harus dilatih. Nah nanti kau coba udah dengar dari sini kalau nanti mau ada Royal Ranger katanya. Kita akan belajar sama-sama apa itu Royal Ranger. Belajar tentang mengendalikan emosi kita. Next, berikutnya langsung cepetnya habis ini kita main nih. Sosial. Wah Tino udah gak sabar kalau dibilang main. Nah
sosial juga kita harus berubah. Apa yang berubah? Kita harus mengasihi sesama. Coba lihat teman kiri kanannya lagi, depan belakang, bilang I love you. Cie. Maaf, sarangyo. Yeah. Nah, mengasihi sesama secara sosial nggak cuma ngomong doang atau kasih tanda begini, tapi juga kita care, peduli satu yang lain. Kalau temennya belum makan dikasih apa? Kasih susu. Ya juga ya. Kalau temennya ada yang lapar, nggak punya makanan, coba tawarin, kamu udah makan atau belum? Coba dong kasih makanan. Misalnya apa lagi? Kita care. Kalau temennya ada yang sakit, kita apain? Doain dulu. Terus yang kedua, kalau nggak sembuh, suruh ke dokter. Ya kan, suruh makan obat dan sebagainya. Yang penting kita care, tanya kabarnya gimana. Dan terus apa lagi? Membangun hubungan dengan orang lain, termasuk orang yang kita belum kenal. Oke, siapa yang mau main sekarang? Oke, kalau mau main semuanya berdiri dulu, berdiri. Oke, let's go. Kita main gamenya ini namanya berubah. Are you ready? Ini belum semuanya nih berdiri nih. Ayo yang mau main berdiri. Ya, yang berdiri nanti kita akan main, lalu yang menang dapat hadiah. Oke, siap ya. Permainannya gampang. Siapa yang di sini suka sepak bola? Kalau misalnya coach bilang Indonesia. Nah, tepoknya begitu. Prok gitu ya. Coba lagi. Indonesia. Tepok ya. Indonesia. Nah, kalau misalnya di sepak bola ada beberapa gerakan. Gerakan pertama apa? Wah, ini susah lagi. Tino, kamu yang gerak ya. Kau cep kakinya kecil soalnya. Oke. Nah, gerakan pertama adalah nendang. Oke, coba semuanya gerakan nendang langsung jadi patung. Nendang, diem, jadi patung. Sip, udah. Gerakan kedua di sepak bola apa lagi? Goalkeeper. 1, 2, 3. Oke. Jadi penjaga gawang. Gerakan ketiga yaitu apa? Oh ini, heading apa ya? Nyundul bola, nyundul. 1, 2, 3. Kepalanya. Nah. Jadi patung di udara. Oke. Gerakan pertama, 1, 2, 3, tendang. Yang kedua jadi kiper. Wah. Yang ketiga sundul bola. Nah, jadi 1 kaki, tangan sama kepala ya. Nanti Kawacep akan bilang kayak gini, berubah. Kalau misalnya bilang berubah, kamu harus berubah bentuknya. Pilih salah satu, mau nendang, mau tangkap bola, atau mau sundul. Oke, siap ya? Tapi gerakannya nggak boleh sama si Tino. Tino sama Kawacep. Oke, kita coba ya. Kawacep akan merem. 1, 2, 3. Nah, yang sama kayak Kawacep, kayak gini, sama berarti dia duduk, kalah. Oke, coba lagi tes latihan. 1, 2, 3, tendang. Nah, yang sama nendang kayak Kawacep, dia kalah, duduk. Yang menang terus jalan, setuju? Nanti yang bertahan sampai 10 kali, dia akan menang. Dapat hadiah. Tapi ada begini, nendang tangannya begini. Nah, ini 2 gerakan sama-sama sambil nyundul lagi. Wah, itu langsung duduk. Oke semuanya, siap guys? Sudah siap guys? Oke, papa mama mau briefing dulu, mau latih anaknya? Gak usah ya, langsung ya cepet ya. Oke, semuanya maju ke depan, boleh maju ke depan. Oke, are you ready? Are you ready? Indonesia. Lagi, Indonesia. Siap-siap ya. Kawacep merem, nggak boleh sama gerakannya sama Kawacep. Ataupun kamu bikin gerakan sendiri. Kamunya nggak usah merem, Kawacep aja yang merem. Ya, 1, 2, 3. Kiper. Siapa yang kiper? Yang kiper duduk, jadi kiper duduk. Siap-siap, ronde kedua. Pejam lagi, 1, kita ngomong ini, 1, 2, 3, berubah, langsung semuanya berubah ya. Siap-siap, 1, 2, 3, berubah. Nah siapa yang nendang? Duduk, yang nendang. Belum. Ronde ketiga, siap-siap, 1, 2, 3, berubah. Nendang lagi, siapa yang nendang? Nah duduk. Kak bantuin saya ya kak ya.
Siapa yang sama suruh duduk. Orang tuanya juga suruh duduk. Orang tuanya udah duduk semua ya. Siap. Ronde keempat. Siap ya, ronde keempat ya. 1, 2, 3, berubah. Nyundul bola. Siapa yang nyundul bola? Gak ada. Kalau kamu pegang dadanya apa? Oh, cerita kaget. Oke, ronde keempat. Ini hadiahnya banyak nih kalau menang nih. Ada, oke siap. Kalau gitu 7 ronde aja. Kau cepin ngos-ngosan. Oke, ronde kelima. 1, 2, 3, berubah. Nah, ini ngapain kamu angkat tendang? Begini, duduk. Ronde ke-6. Wah, lumayan nih banyak. Ronde ke-6. Siap-siap. Kamu juga masih ikut kan? Masih bertahan kan? 1, 2, 3, berubah. Nah, siapa yang nendang bola? Yang nendang mundur. Guys, jangan hitung. 1, 2, 3 berubah. Dia lihat coachnya berubah, baru dia berubah. Nah, harus sama ya. Ronde terakhir. Siap-siap, ronde terakhir. 1, 2, 3, berubah. Nah, siapa yang nendang bola? Nendang, duduk. Nah, pemenangnya adalah mereka yang masih berdiri. Boleh maju ke depan, semuanya ke depan. Tepuk tangan dong. Hadiahnya masih banyak. Lumayan. Oke, kasih dulu yang berdiri nih. Nah, semuanya dapat hadiah. Wah, Tino juga seneng nih. Asik. Ya, yang udah dapat hadiah silakan duduk. Ya, tenang, semuanya dapat hadiah belakangan. Tapi ingat ya, kasih Tino dulu. Oke. Oke, tos dulu. Oke, sudah yang udah dapat hadiah silakan duduk. Kita lanjut berikutnya. Next, apalagi yang harus berubah? Yang harus berubah selain tadi spiritualnya, emosionalnya, sosialnya. Berikutnya adalah yang harus berubah apa? Nih, intelektualnya juga harus berubah. Yang udah dapat hadiah boleh duduk. Apa yang mesti berubah? Pertama, kamu harus pikir positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis didengar dan sedap dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif. Ya, silakan duduk. Terus apa lagi? Harus baca buku, rajin-rajin baca buku. Guys, halo. Hai. Siapa yang di sini suka baca buku? Nggak suka baca buku? Atau bukunya elektronik? Nah, Bapak Ibu, penting banget untuk anak baca buku. Dia akan punya imajinasi yang luar biasa. Dia akan punya pengetahuan yang lebih. Nah, adik-adik kalau misalnya baca buku, kamu akan punya sesuatu yang luar biasa nanti. Kamu bisa dibawa kemana-mana. Wah, contohnya baca buku apa ya? Buku yang lagi kau baca. Coba sekarang jarang ke buku ke Gramedia ya. Semua karyanya Clara Eng. Nah, itu keren-keren tuh. Buat anak-anak semua. Kau bukunya tuh hampir ada 2000 judul buku. 1000-nya separohnya itu buku anak-anak semua. Jadi belajar semua tentang anak-anak. Seru banget ya. Nah, terus apa lagi? Belajar apa saja, di mana aja, dengan siapa aja, dan kapan saja. Kita bisa belajar dari siapa aja. Termasuk pemimpin kita, guru kita, teman kita, dan bahkan nanti saya belajar loh dari murid-murid saya yang dulu. Nah, murid-murid saya sekarang udah gede-gede semua. Nah, adik-adik semua, kita mau belajar nanti. Belajar dari mana? Termasuk belajar dari Dino juga. Next, berikutnya. Nah, ini adalah lingkungan. Kita mau tumbuh, kita mau berubah dalam hal lingkungan juga. Kenapa kita harus jaga lingkungan? Misalnya kita sebagai orang percaya juga harus belajar apa? Jaga kebersihan. Coba dilihat kiri kanannya ada sampah nggak? Kalau ada sampah, walaupun bukan sampah kamu, ambil, taruh di kantong. Kalau nanti ketemu tempat sampah langsung buang. Tanggung jawab walaupun itu bukan sampah kamu. Itu salah satunya. Kita harus berubah. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berbeda juga. Nah, terus apa lagi? Peduli dengan kehidupan makhluk lainnya. Kalau ada kucing jangan ditimpukin. Ada anjing diledekin. Terus ada peliharaan dikagetin lah pakai trompet atau apalah. Di prank binatang peliharaannya. Janganlah. Apalagi binatang orang lain gitu kan.
peliharaan orang lain. Jadi kita harus peduli karena itu semua ciptaan Tuhan. Lalu apalagi? Melestarikan alam sekitarnya dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga apalagi? Semuanya tuh kalau pakai air jangan kebanyakan, simpan semuanya, ya, hemat. Dan ini yang terakhir, kita juga harus berubah. Berubahnya apa aja? Nah ternyata perubahan ini walaupun secara nanti kamu adik-adik tumbuh sendiri, tapi kita penting harus berubah secara fisik. Dengan cara apa? Menjaga kita supaya terus jadi apa? Jadi sehat. Nah sehat pertama olahraga. Siapa yang sini suka olahraga? Coba sebutin olahraganya apa? Main sepatu roda, keren. Senam. Oh push up. Hormat, keren banget deh. Olahraganya push up. Kamu olahraga apa? Hah? Apa? Main kasti? Berenang? Kamu suka berenang? Pas lagi banjir juga? Oh enggak ya, kalau lagi banjir enggak berenang ya? Main sepeda, main sepatu roda, main berenang, main kasti. Wow udah lama banget Kak Ocep nggak main kasti, seru tuh. Iya udah banyak ya. Nanti kamu jadi ini, masuk PSSI. Iya, masuk yang lain-lain. Oh, princess kamu apa olahraganya? Ya nggak jadi. Kirain mau komen. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau komen lagi silakan komen di bawah ini ya. Nah, terus apa lagi? Makan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Ada proteinnya, ada karbohidratnya. Kecuali yang lagi diet ya, turunin karbo. Terus apa lagi tuh? Kamu harus ada macam-macam semuanya. Lengkap. Terus habis gitu tidur secukupnya. Supaya besok pagi sekolah sehat, seger semuanya. Dan jaga kebersihan tubuh. Nah hari ini, Kak Ocep udah selesai. Tapi ada satu video yang kita mau tonton sama-sama. Dan ini penting. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang membawa perubahan? Karena Tuhan Yesus sudah membuat hidup kita berubah. Dan Tuhan Yesus merubah dari dalam keluar. Kita mau nonton sama-sama. Judulnya Broken. Kamu lihat ya, perhatikan. Orang-orang di sekelilingnya itu ada apa ya? Apa yang dimaksud broken atau retak? Wah, ada hadiah. Semua orang pasti suka hadiah kan? Dia juga suka hadiah. Ketika dia ditolak, dia ngalamin kekecewaan, ada yang rusak. Ini papa mamanya. Dia lagi mau tunjukin karyanya. Papa mama lihat deh, ini aku buat ini. Tapi papa mamanya cuek. Itu melukai hatinya dan menambah keretakan. Dia kecewa, dia sedih. Ini ada yang ganteng nih. Coba lihat apa yang berubah. Ternyata ada perubahan. Yang retak-retak berubah jadi bagus. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau sudah ada yang berubah dalam dirinya? Ternyata banyak orang di sekelilingnya yang juga retak perlu dirubah. Kita mau bagikan, biar Natal ini membagikan kasih Natal, kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dia sebelumnya diledekin sama temannya, dibully. Tapi perlahan-lahan dia mau beranikan diri untuk berbuat baik buat yang lain.
Wah. Inilah dia pentingnya kalau Tuhan Yesus lahir di hati kita. Supaya kita bagikan kepada orang lain. Mari adik-adik kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Mari kita mau berdoa semuanya. Ikuti Kak Ocep berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah lahir ke dunia. Hari ini aku mengundang Engkau untuk lahir di hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Tuhan Yesus, masuklah, ubahlah hatiku, ubahlah hidupku, sehingga aku bisa membagikan kepada orang lain, dan mereka juga berubah menjadi lebih baik, lebih indah. Hari ini aku percaya Tuhan Yesus akan tinggal tetap hari ini dan sampai selamanya di hatiku, di kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Siap berubah ya? Indonesia. Mantap. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tino juga mau ucapin selamat Natal buat semuanya. Dadah. Ya, happy nggak? Kita mau bilang makasih tadi sama kakak Ocep dan Tino, tapi lagi dikandangin dulu Tinonya ya. Nanti kita bilang terima kasih sama-sama ya, boleh ya. Ini temannya Kak Dora pada, ayo teman-teman Kak Dora yuk naik yuk yang tadi di panggung, ayo yang tadi di mimbar. Iya. Habis ini di rumah tidak ada yang boleh minta mama papanya beliin Tino ya. Karena itu Kak Ocep belinya jauh, oke? Ya, kita mau ada renungan Natal, nanti renungan Natalnya sama Bapak Gembala kita. Kita mau nyanyi Malam Kudus, Kak Dora boleh ajak kita mau bangkit berdiri lagi. Kita tidak pakai lilin atau pakai penerangan lain, tapi kita tetap mau redupnya lampunya boleh ya kakak ya. Kita mau nyanyi sama-sama Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia. Nanti setelah lilin ini dinyalakan, yang punya handphone yang bisa nyalakan senter, silakan ikut nyalakan senternya ya. Mari kita ulangi lagi lagu ini, Malam Kudus Sunyi Senyap. Mari kita angkat terang yang menyinari di suasana yang gelap ini. Selamat manusia ada datang di dunia.
Katakan hanya pada malam Natal kita melihat selalu ada penyalaan lilin. Dan sekarang mungkin kita nggak semua pegang lilin, tapi masing-masing memegang senter dari handphone masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah bukan soal bentuknya lilin atau bukan lilin. Tapi ini berbicara tentang terang di dalam kegelapan. Di malam Natal ini, kedatangan Kristus adalah seperti terang yang boleh menerangi kegelapan. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa kita memegang cahaya, itu artinya kita telah menerima terang itu dari Tuhan. Artinya kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita yang berdosa, dosa kita sudah diampuni. Dan karena dosa sudah diampuni, kita akan bisa hidup bersama dengan Tuhan, masuk dalam surga. Yang mau masuk surga katakan amin. Amin. Artinya keselamatan itu kita terima dari Tuhan. Dan kita masih diberikan umur kehidupan di dunia ini. Kesempatan kita hidup di dunia ini, marilah kita menjalankan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk bercahaya seperti nyala lilin atau nyala terang senter yang ada. Supaya dunia yang gelap ini tidak gelap lagi. Supaya mereka yang tidak tahu tentang keselamatan, yang belum kenal sama Tuhan Yesus, mereka boleh kenal kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan, be a transformer. Jadilah orang yang berubah. Kehidupan kalian yang berubah secara rohani, secara keseluruhan kehidupan kalian akan menjadi terang yang dilihat oleh teman-teman. Sehingga kalau mereka tanya, kenapa kamu baik? Kalian bisa katakan, itu karena ada Tuhan Yesus. Kenapa kamu pintar? Kalian bisa katakan, saya pintar karena Tuhan yang memberkati. Biarlah kita sama-sama selalu mengatakan semua yang baik itu karena Tuhan. Oke, yang siap untuk menjadi terang yang bercahaya, boleh katakan haleluya. Mari kita akan sekali lagi nyanyi dan setelah ini kita akan berdoa. Malam kudus, malam kudus. Boleh sambil digoyang-goyang. Agar terang ini semakin terang. Kemanapun kami ada berjalan, terang ini selalu nampak untuk menerangi kegelapan. Datang di dunia, Kristus anak Daud. Mari anak-anak sekolah minggu boleh tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah lahir di hatiku. Engkau adalah terang. Dan telah memberikan terang itu kepada saya. Sehingga saya akan menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang menyenangkan. Untuk semua teman-teman, untuk orang tua, untuk siapa saja. Dan biarlah mereka melihat terang yang baik ini untuk menunjukkan bahwa ada Yesus di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan yang sudah datang ke dunia ini menjadi juru selamat atas hidup saya.
Saya berdoa Saya berdoa di dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Oke, boleh tepuk tangan buat nama Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, saya ambil waktu sebentar buat anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, bulan Desember ini kita sama-sama bisa merayakan Natal. Semua senang? Yang senang bilang senang. Bilang sama temennya, saya senang merayakan Natal. Ya, dan kita juga bilang, saya mau ajak anak-anak sekolah minggu mesti bilang terima kasih sama guru-guru sekolah minggu yang sudah setia mengajar. Ayo anak-anak sekolah minggu, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak. Yang sudah mengajar sekolah minggu. Sudah mengajar sekolah minggu. Oke, ya. Buat orang tua, anak-anak sekolah minggu, kami dari gereja juga mengucapkan terima kasih di mana anak-anak sekolah minggu ini bisa ada di pelayanan tempat ini. Ya, kami masih terus berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, walaupun masih ada keterbatasan. Tolong doakan supaya tahun yang akan datang pelayanan di tempat ini boleh semakin baik. Ya, dan doa daripada orang tua juga akan menjadi berkat untuk guru-guru supaya mereka diberikan hikmat, kepintaran, kreativitas, bisa mendidik anak-anak ini menjadi anak Tuhan yang baik, ya. Dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih buat Yosef, ya, yang sudah menjadi berkat buat kita. Biar Tuhan terus pakai dalam kehidupan, dalam pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Haleluya. Kiyomi, kamu jangan bersedih. Sebab di dalam Roma 15 ayat 3 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu beroleh limpah dan pengharapan. Jadi kamu harus bergembira habis ini, ya, jangan bersedih lagi, oke? Oke, buka bajunya. Buka dulu bajunya. Balikin, putar. Pegang. Oke. Dean, kamu jangan takut ya Dean. Karena di dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi kamu gak usah takut. Sekarang kamu aman di dalam Tuhan. Oke? Ayo bangun, putar dulu. Nathan, kamu itu jangan menyombongkan diri atau bangga. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Nathan, hendaklah engkau rendah hati ya, jangan sombong lagi, oke? Nesya, kamu jangan rakus ya Nesya. Karena di dalam Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kamu harus rajin memberi ya, jangan ambil semua punya temanmu, oke? Jaketnya dibuka dulu. Jonathan Juno, kamu jangan merasa tertekan ya. Kamu harus penuh dengan sukacita. Karena di dalam Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera ada di dalam hatimu sekarang, oke? Buka jaketnya. Rafa, kamu jangan membenci orang ya, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang membenci. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan hendaklah hatimu penuh dengan kasih, oke? Perubahan 1, 2, 3. Yesus membawa. Oke. Oh
Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, heed the angels' voices all night, divine, all night, when Christ was born. All night, divine, all night, divine. Led by the light of the faith serenely beaming, silent hearts on His cradle we stand. Led by the light, serenely gleaming, to glimpse the wise man from oriented land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, heed the angels' voices all night, divine, all night, when Christ was born. All night, divine, all night, divine. Oke, boleh tepuk tangannya. Terima kasih buat kelas Tunas dan Madya. Ya, terima kasih buat Misha dan teman-teman. Ya, tepuk tangannya lagi yuk buat semuanya yang sudah teman anak adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersiapkan persembahan spesialnya. Sudah dari tahun lalu loh. Enggak deh, udah dari bulan-bulan kemarin ya. Tuhan Yesus memberkati, semuanya sudah berjelah-jelah. Oh ya, ini kayak berasa belum ini nih. Tadi kita belum bilang terima kasih sama kakak Ocep loh. Boleh ya? 1, 2, 3 bilang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, kapan-kapan main lagi ya kakak Ocep ya. Oke. Ya, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau ambil kolekte. Kita mau kasih yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Ya, kalau udah siap, kita juga mau sikap berdoa dengan baik juga boleh ya. Oke. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan.
dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita sekali Tuhan pada siang hari ini. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami tentunya yang terbaik semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat yang semua Tuhan berikan dalam hidup kami, buat makanan yang ada di meja kami setiap hari, buat semua kebutuhan yang sudah Tuhan berkati kami dan keluarga kami, Tuhan berkati orang tua kami juga. Kami mengucap syukur, kami siap untuk memberikan yang terbaik, cuma yang terbaik yang akan kami berikan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, kleng klang, kleng klang. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Kleng klang, kleng klang. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Bayi Yesus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi dunia. Haleluya, sang damai. Haleluya, puji sang kleng klang, kleng klang. Kleng klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia, bagi Yesus. Yesus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi dunia. Haleluya, haleluya, sang damai. Haleluya, puji sang. Sekali lagi yuk, kleng. Yang lain boleh bangun berdiri, boleh. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi. Sekali lagi kleng klang. Lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas. Merry Christmas lagi bagi dunia. Oke, Tuhan. Saya suka sama Ko Andre. Akhirnya kita ada di penghujung, kita tutup dulu ibadah Natal kita hari ini. Semua bersuka cita? Amin. Tapi jangan pulang dulu ya, karena setelah doa kita masih ada acara yang lain lagi. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ke dalam dunia. Anak-anak sekolah minggu telah memuji Tuhan. Mereka juga telah mendengar renungan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan inginkan kami untuk berubah, untuk tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati guru-guru sekolah minggu untuk memimpin acara Natal pada hari ini dengan baik. Terima kasih Engkau juga sudah mengutus hamba-Mu buat Kak Yosep untuk melayani dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami hanya bersyukur kepada Tuhan, jadikan kami anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Berkati semua orang tua yang sudah hadir juga, dan berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat sehingga acara Natal sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita semua boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan kehidupan kita dengan percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru, orang tua dan semua yang hadir, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan
Hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.